The Paradox of Choice. Ya. Why More is Less, ya, dari Barry Schwartz. Ini buku yang cukup tua, jadi mungkin 10 tahun lebih usianya. Tapi buku ini menurut saya menarik karena buku ini memberikan pencerahan yang berbeda, bahwa orang itu tidak menjadi lebih enak, lebih bahagia, lebih seneng kalau dihadapkan pada terlalu banyak pilihan. Saya kasih contoh, tadi pagi saya mau melakukan IG live ini untuk review buku. Saya nyari tempat, enaknya di mana ya? Di ruang kerja saya, wah di ruang kerja saya lihat, aduh tapi gelap ya, bosen lah di ruang kerja. Di ruang tamu, aduh masa di ruang tamu, suaranya keluar nanti ada gangguan ini. Waduh kalau gitu di halaman belakang, waduh kok udah enak ya, di halaman atas saja. Nah begitu banyaknya pilihan membuat kita bukannya lebih bahagia, tetapi lebih sulit. Kalau cuma satu tempat ya sudah, kalau saya mau melakukan ke sana saja ya. Ini yang disebut dengan the paradox of choice. Jadi kalau kita lihat pilihan-pilihan itu ya, membuat apa sih? Membuat choice paralysis. Choice paralysis ini diceritakan di awal ya. Yang namanya siapa namanya Barry Schwartz ini bilang gini. Dia pertama kali dulu kan pakai blue jean. Blue jean ya belinya satu, pokoknya ukurannya sekian selesai gitu ya, beli blue jean. Nah waktu dia masuk ke toko blue jean yang baru, dia tanya, aku mau beli blue jean ukuran sekian gitu ya. Dan lalu ditanyain sama orang, Pak, Bapak mau yang modelnya bawahnya lebih kecil, cut bray, mau yang begini atau yang low zipper, bingung dia, pilihannya banyak ya. Wah dia bilang, yang biasanya saya beli itu, yang biasanya nggak ada Pak, ini modelnya ada banyak, jadi ada 8 model blue jean, belum lagi warnanya, ada yang sudah di-dye, ada yang tidak di-dye, bahkan blue jean itu warnanya bisa hitam, bisa putih ya. Akhirnya dia bilang, saya mencoba semua, saya mau mencari yang paling cocok buat saya, karena kata penjaga tokonya ada yang paling cocok buat Bapak, itu yang paling enak. Dan dia mencoba 1 jam kemudian dia beli satu blue jean bawa pulang. Dan apakah blue jean itu lebih cocok dengan yang dia harapkan dulu, yang dia pakai dulu yang tidak enak? Iya lebih cocok. Tapi apakah dia lebih happy? Tidak. Kenapa? Karena dia tadi waktu beli dia bilang, jangan-jangan kalau aku beli yang satunya ya, yang stone wash yang lebih mudah itu mungkin lebih bagus ya. Kenapa kok aku beli ini? Ada terjadi regret. Jadi regret ya. Jadi dia bilang, waduh, karena ekspektasi dia tinggi banget. Kalau dulu kan pokoknya blue jean sudah nggak ada pilihan, jelek atau tidak nggak apa-apa ya. Jadi dia bilang, kita mengalami apa yang disebut dengan regret. Nah ada lagi yang menarik, dia bilang, sekarang itu kalau Anda ke supermarket, dia bilang dia, untuk memilih salad itu loh, katanya ada 170 macam salad ya. Sampo ada ratusan macam sampo. Ini yang membuat kita bingung. Kita dihadapkan pada pilihan yang membuat kita mengalami paralisis. Paralisis itu bingung, waduh mau yang mana ya. Ada sebuah percobaan yang menarik di mall. Jadi gini ya, di dalam mall itu disediain jam. Jam itu apa namanya, selai. Selai ini ada 26 rasa. Orang yang lewat hampir semua mampir dan pengen nyoba dan nyoba. Tapi yang beli tidak banyak. Dibalik, waktu itu dipakai di mall lain cuma diisi 6 selai saja. Orang datang kadang-kadang nggak mau nyoba, kadang-kadang nyoba ya. Tapi yang beli jauh lebih banyak. Ternyata begitu dihadapkan pada pilihan yang banyak, orang bingung. Dan ketika bingung, dia tidak beli. Ketika bingung, dia tidak beli. Nah ini bahaya. Diberikan pilihan, kamu mau, kalau misalkan ini cuma ada satu seminar, seminarnya ini, ya udah mau ikut apa enggak gitu. Pak ada berapa seminar? Ada 8 seminar. Yang ini untuk apa? Yang ini untuk apa? Yang ini untuk apa? Ini jatuhnya pagi, ini malam. Wah jadi bingung. Dan kalau bingung, orang tidak membeli gitu. Itu problemnya. Karena itu kalau Anda pergi ke mana namanya, Anda pergi ke McDonald atau yang lain, pilihannya kan banyak tuh, kan bingung kan, tapi ada pahenya, paket hemat 1, paket 2, paket 3. Jadi memudahkan kita supaya memilih itu tinggal nomor 1, 2 atau 3 aja gitu ya. Jadi kita tidak lagi bingung, oh mau kombinasi antara fries dengan ini. Nah itu bagaimana teknik orang membagi, merapikan dan membuat pilihan itu menjadi banyak. Nah dalam seminar saya sering banget memakai cerita tentang maximizer dan satisfier. Ternyata dapatnya dari buku ini. Baru sadar saya tadi pagi. Oh iya ternyata maximizer dan satisfier yang saya sering pakai di dalam seminar-seminar. Buku ini terbitan tuh 2005. Saya baru cek 2005. Jadi sudah 15 tahun ya. Saya sering sekali pakai cerita tentang satisfier dan maximizer. Apa sih begini? Kita itu sering memaksimalkan diri. Kita ingin yang terbaik dari pilihan yang ada.
Contoh aja, kemarin kita mau makan untuk Gojek, kita mau GrabFood kan, kita pilih, ya pilihannya mau ini apa ini? Waduh, kok enak ini ya? Wah, tapi enak yang ini lagi loh. Ya ini bisa dikirim, ini lagi ada diskon loh. Ini lagi bagus loh. Ini sudah lama nggak makan loh ya. Jadi pilihan kita jadi ada puluhan gitu. Terus bingung gitu ya. Butuh waktu 1 jam untuk menentukan mau makan siang apa yang dikirim. Dan ketika kita beli, barangnya datang, kita mulai menyesal. Waduh, kenapa tadi nggak beli yang ini? Sebetulnya yang ini lebih enak loh. Kenapa kita nggak memilih yang ini ya? Salah tadi. Nah itu ada apa yang disebut dengan maximizer. Kita ingin memaksimumkan hal. Nah sebenarnya manusia itu perlu maximizer, perlu, tapi hanya di hal yang tertentu saja. Hanya di hal yang, misalkan Anda baru 5 tahun ini baru sekali mau melakukan holiday besar bersama keluarga. Nah itu Anda perlu memaksimumkan, mengecek betul-betul semuanya. Tapi kalau untuk makan siang, udah pilihannya 2 ya, udah sembarang lah, bahkan nggak usah mikir. Itu bagus. Anda tahu yang namanya Mark Zuckerberg, kenapa kalau dia keluar kaosnya cuma 1 yang abu-abu? Nggak mau mikir dia. Eman, otak saya ini sayang, saya lebih baik saya pakai untuk yang lain aja. Nah, ada teori yang saya sebut dengan maximizer dan satisficer. Maximizer yaitu orang yang ingin memaksimumkan hasil, ingin mencapai yang terbaik dengan pilihan-pilihan yang ada, dengan analisa yang bagus, good. Tapi hanya untuk pilihan tertentu saja. 1, 2, 3 pilihan saja. Satisficer itu adalah kita cukup puas lah. Ya sudah pilihannya ini, ya udah kita puas 1, 2 ini aja, udah pilihan ini aja. Sehingga di dalam kita melakukan choices atau pilihan, kita harus tahu dulu dari persoalan ini penting atau tidak. Kalau tidak penting, jangan memput too much effort atau terlalu banyak hal ke sana. Karena apa? Karena itu akan merugikan Anda. Karena Anda akan berusaha memaksimalkan diri Anda. Dia bilang ada 4 elemen yang paling besar dalam kelemahan kalau kita punya terlalu banyak pilihan. Yang pertama, regret. Regret itu adalah menyesal. Wah, tadi kok enggak beli ini ya? Wah, kok enggak beli itu ya? Wah, kok enggak beli ini ya? Yang kedua, opportunity cost. Waktu kita hilang gitu. Ya. Waktu kita hilang 1 jam hanya untuk memilih makan siang, yang sebetulnya bisa lebih berarti kalau kita memikirkan bisnis kita. Ya. Yang ketiga, high expectation. Wah, karena milihnya banyak, ekspektasinya tinggi. Karena ekspektasi kita tinggi banget, kita selalu mencari yang paling baik. Ini ekspektasi kita. Dan yang keempat, self blame, menyalahkan diri sendiri. Kalau kita cuma pilihan makanannya warungnya yang buka cuma 1, kita beli di sana. Kalau nggak enak, kita nyalakan siapa? Ya memang warung nggak enak, pilihan 1 ya wis lah, rapopo, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau warungnya ada 8, lalu Anda sudah milih dengan hati-hati dan Anda memilih, lalu rasanya tidak enak, siapa yang Anda salahkan? Aku tadi kok nggak milih yang sana ya. Apalagi istrinya bilang, masih nggak percaya, tadi aku kan sudah bilang mendingan yang sana. Padahal yang sana pun kita nggak tahu enak atau tidak. Terjadilah self blame, menyalahkan diri sendiri. 4 problem ini terjadi karena terlalu banyaknya pilihan. Nah, Barry Schwartz ini cukup terkenal ya, The Paradox of Choice ini buku yang sangat terkenal. Anda bisa mengecek bahwa tentang choices itu, ini salah satu seminal book yang cukup populer. Dia bilang ada beberapa tips buat melakukan pilihan yang bijaksana ya. Kalau tadi saya bilang pilihan itu kalau saya cuma 2 aja. Pilihlah apakah kamu perlu maximizer atau satisficer. Satisficer itu puas dengan pilihan. Kalau kamu merasa ini tidak terlalu masalah, sudah satisfying aja. Ya udah, puluh sembarang enggak apa-apa. Kalah pun enggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau Anda butuh untuk maximizer, mencapai hasil yang paling optimum, Anda harus mengambil maximizer. Problem manusia hanyalah kalau orang itu terlalu biasa menjadi satisficer, dia terlalu kebiasaan satisficer dan tidak mau memilih walaupun itu hal yang penting. Sebaiknya orang yang maximizer selalu mau memaksimalkan diri. Kalau dia untuk hal-hal yang besar, oke. Kalau untuk hal-hal yang kecil pun dia akan berusaha juga memaksimumkan dirinya. Nah, itu akan menjadi sebuah kesulitan buat dia. Oke. Ada beberapa tip dari Barry Schwartz. Yang pertama, choose when to choose. Choose when to choose. Jadi Anda putuskan, aku sekarang ini perlu maximizer atau tidak. Putuskan apa yang Anda putuskan ya. Dia kasih satu cerita. Cobalah kamu pikirkan ketika kamu mengambil keputusan besar beberapa bulan ini atau beberapa saat ini ya. Coba pikirkan step apa yang Anda pakai, langkah apa yang sudah Anda lakukan. Lalu apakah Anda menyesal atau tidak ya. Lalu final decision-nya apakah sudah yang terbaik atau tidak.
Dari review itu Anda akan tahu bahwa tidak semua pilihan walaupun sudah sangat dalam pemilihannya bisa benar. Jadi Anda harus tahu kapan memaksimalkan diri dan kapan tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, be a chooser, not a picker. Jadi jangan ngepik ini gitu ya. Jadi kita menjadi seorang ya wis ini aja karena pilihannya terlalu banyak. Tidak, ambillah keputusan. Kamu memilih ini untuk apa? Jadi mana yang important, mana yang tidak important gitu ya. Lalu yang ketiga, satisfies more and maximize less. Ya pastilah ya, satisfies lebih banyak yang tadi saya sudah bilang. Yang keempat, think about opportunity cost ya, of opportunity cost. Jadi kesempatan kita itu jadi hilang karena kita melakukan pilihan-pilihan padahal kita punya kesempatan lain yang lebih banyak. Make your decision non-reversible. Nah ini menarik. Keputusan yang boleh di reverse itu membuat kita lebih enak. Contohnya gini, kalau saya beli barang di Indonesia, ya sudah beli ya sudah, salah beli buang atau nggak dipakai gitu ya. Tapi kalau di Amerika, orang lebih gampang beli, begitu salah beli boleh dikembalikan uangnya. Nah, boleh dikembalikan itu kan maksudnya baik, memberikan Anda kepuasan. Tetapi itu justru membebani pikiran kita. Tak balik no apa enggak ya? Jadi pernah kita di Amerika ketika beli satu barang yang nilainya sangat rendah, tapi karena nggak seneng banget, kita pergi naik mobil jauh hanya untuk mengembalikan aja ya. Jadi begitu decision itu bisa reversible, itu membuat kita jadi tambah bingung gitu ya. Lebih baik ya sudah beli, kalau nggak bisa ya nggak usah di reverse itu, dibuang. Itu pikiran aja. Lainnya, practice an attitude of gratitude. Jadi selalu merasa bersyukur lah. Kalau Anda punya pilihan, lalu pilihannya itu apapun outcome-nya, apapun pilihan itu manfaatnya buat Anda, ya sudah bersyukur aja. Aku sudah milih dan aku sudah melakukannya. Ya. Yang nomor 7, regret less. Ya sudah, jangan terlalu banyak menyesal. Jangan terlalu banyak menyesal. Yang nomor 8, anticipate adaptation. Antisipasilah terhadap adaptasi. Maksudnya gini, aku memilih ini, tapi karena keadaan atau informasi yang aku terima kasih buat hati-hatinya. Terima kasih buat hatinya. Nah, karena aku sudah memilih ya, maka kita harus bisa adaptasi dengan keadaan yang ada. Karena keadaan itu bergeser dan berubah ya. Keadaan, jadi saya dulu memutuskan ini, ternyata kok berubah, itu umum ya, enggak apa-apa. Dan jangan merasa salah diri. Wah, aku dulu memilih mobil yang warnanya putih setelah tahu bahwa putih itu susah di-maintain dan lain-lain, memilih yang warnanya hitam gitu ya. Hitam ternyata juga susah di-maintain, nyari yang silver. Enggak apa-apa, proses berubahnya adaptasi itu sangat enggak apa-apa. Dan yang ke-9, control your expectation. Jadi jangan terlalu mempunyai high expectation, mencari yang terbaik, terhebat, termurah. Jadi kontrol aja ekspektasi Anda ya secukupnya aja. Nah, itu yang menarik. Jadi Barry Schwartz ini bilang, cara Anda untuk menjadi lebih bahagia dalam pilihan dan kehidupan adalah rendahkan harapan Anda. Saya ulangi, rendahkan harapan Anda. Jadi kalau harapan Anda tidak terlalu tinggi, maka Anda juga tidak akan terlalu kecewa. Lalu curtail social comparison. Nah, hindari diri Anda membandingkan dengan orang lain. Ya. Membandingkan dengan orang lain. Wah, aku sama dia, wah bagus ini ya. Ini wah ini kok enggak. Membandingkan lalu ngelihat, waduh salah aku beli ya. Bajunya itu yang itu lebih bagus dipakai orang itu. Kamu membandingkan dirimu dengan orang lain. Wah, rumahnya dia lebih bagus. Wah, mobilnya dia lebih bagus. Begitu Anda melakukan social comparison, Anda nggak akan bahagia. Nomor 11, learn to love constraint. Bahwa pilihan yang tidak banyak, coba cintailah gitu. Mobil di rumah cuma satu, ya sudah pakai satu. Punya mobil 4 bingung, mau pakai mobil yang A atau yang B atau yang C atau yang D. Begitu sudah dipakai, waduh salah tadi kenapa tidak pakai yang ini. Love the constraint, bahwa constraint kita ketika kita tidak terlalu banyak itu justru sering menguntungkan kita ya. Dalam bukunya The Paradox of Choice, kita selalu berpikir bahwa choice atau pilihan itu adalah sesuatu yang sangat berguna, sesuatu yang menguntungkan kita, sesuatu yang membahagiakan kita. Tapi ternyata justru terlalu banyak choice itu membuat kita sulit gitu ya, membuat kita sulit ya. Kalau kita untuk hal-hal yang kunci, jadi misalkan ini goal atau purpose of life, ya udah kita harus maximizer dengan segala pilihan yang ada. Kita akan memaksimumkan hasil itu ya. Kita akan memilih, kita akan mengecek, kita akan memperbaiki. Wah ini karena ini tujuan hidup kita. Tetapi untuk hal-hal yang tidak terlalu penting ya, memilih baju kalau buat saya ya tentu buat orang beda. Memilih hal-hal yang
mungkin memilih t-shirt, memilih oleh-oleh, memilih makan siang, hal-hal yang tidak penting. Anda tidak boleh terlalu terpaku pada choices, tetapi harus lebih menjadi satisficer. Satisficer itu adalah orang yang puas dengan pilihannya, satisficer. Kalau maximizer adalah orang yang berusaha memaksimalkan pilihan itu menjadi pilihan terbaik yang ada. Yang penting sebenarnya kalau ditarik satu kalimat dari review buku ini menurut saya adalah bagaimana Anda tahu kapan Anda harus memaksimalkan pilihan dengan sebaik mungkin, kapan Anda harus cukup puas dengan pilihan yang ada dan tidak terlalu menghabiskan waktu dan energi untuk pilihan itu. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.